Saya Taufik Maulana, mahasiswa D4 TKJMD Institut Teknologi Bandung. Kali ini adalah video ketiga saya tentang C++, pemrograman C++. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang operator pada C++ ya. Nah, seperti apa sih operator di C++? Apa saja operatornya? Oke, kita lanjutkan. Dalam C++ terdapat beberapa jenis operator, yaitu diantaranya ada operator assignment, operator unary, operator aritmatika, operator logika, operator bitwise, operator ternary. Nah, kita akan bahas satu persatu seperti apa sih operator assignment itu. Nah, jadi untuk operator assignment itu adalah operator yang berfungsi untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita langsung saja ke pemrogramannya. Oke, kita buka Visual Studio-nya. Visual Studio. Kita bikin project baru seperti biasa. Kita pilih Win32 yang console application. Kita beri nama latihan 3. Oke. Next. Empty project. Finish. Kita tunggu. Nah, ini kita tambahkan item baru dengan tipe CPP. CPP kita beri nama operator CPP. Bentar. Nah, kita seperti biasa ya, kita akan menggunakan standar input output. Untuk library-nya yaitu memakai IOStream. Kita include IOStream, kita masukkan namespace-nya. std. Ini kita bisa buat fungsi main ya, kita void saja. Kita buat template-nya dulu. Nah, kita sudah selesai membuat suatu template standar ya untuk membuat aplikasi konsol. Include IOStream using namespace std dan satu buah fungsi main di sini. Nah, kita langsung saja untuk penggunaan fungsi assignment, yaitu kita dapat membuat suatu variabel. Untuk awalan kita menggunakan integer, misalkan nilai. Nah, integer nilai ini adalah belum ada nilainya, jadi dia masih 0 atau standar integernya. Nah, bagaimana cara memasukkan nilai ke dalam atau nilai ke dalam variabel nilai ini? Nah, maka digunakanlah operator assignment. Untuk operator assignment sendiri yaitu tandanya hanya satu, yaitu sama dengan nilai sama dengan 23 misalkan. Nah, ini adalah contoh pembuatan operasi assignment ya. Jadi tinggal menambahkan sama dengan dan nilainya berapa. Maka setelah diproses, maka nilai 23 ini akan dimasukkan ke dalam nilai pada program. Nah, untuk melihatnya kita langsung bisa dapat cout nilai inline ya. Nah, oke, kita beri sistem pause. Ya, seperti ini. Kita akan coba run. Nah, dapat kita lihat di sini akan tampil angka 23. Nah, sedangkan yang di cout adalah nama variabelnya. Ini membuktikan bahwa variabel nilai ini mempunyai nilai 23 di sini ya. Nah, kita coba dengan beberapa variabel. Misalkan kita buat dalam satu baris ya. Nilai, kemudian ada umur,
ada misalkan kita harga misalnya. Nah, proses assignment ini juga dapat kita lakukan untuk melakukan inisialisasi nilai secara langsung pada pendeklarasian pada integer ini. Misalkan pada variabel umur kita langsung tambahkan 21 dalam satu baris perintah seperti ini. Ini juga sama assignment, langsung masuk ke dalam harga misalkan 5.000 seperti ini. Nah, kita akan coba cout lagi. Kita cout umur, kita cout harga, kita run. Ya, ini dapat kita lihat ini merupakan nilai dari variabel nilai, ini nilai dari variabel umur, dan ini nilai dari variabel harga. Meskipun proses inisialisasinya berbeda, kalau yang umur dan harga ini secara dalam satu baris pada proses pendeklarasiannya dengan nilai pada proses selanjutnya, tetapi ini nilainya akan sama seperti ini. Nah, itu adalah tentang pendeklarasian atau ini untuk operator inisialisasi atau assignment. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang operator unary. Apa itu operator unary? Nah, jadi operator unary adalah operator yang hanya melibatkan satu operan. Satu operan ini bisa bersifat angka, nilai, atau berupa variabel. Nah, jadi dalam unary ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu untuk seperti plus, min, increment, decrement. Nah, seperti itu. Nah, kita akan langsung coba. Ya, ini kita kosongkan kembali ya. Kali ini kita akan membuat operasi unary. Jadi operasi unary adalah operasi yang hanya melibatkan satu buah operan. Misalkan kita buat satu buah variabel integer a, kemudian kita isi nilai dengan menggunakan operator assignment. A sama dengan minus 5. Nah, minus ini adalah salah satu operator unary ya, yang berfungsi untuk mengidentifikasikan bahwa nilai 5 ini adalah minus seperti itu. Nah, kemudian dapat kita lanjutkan, kita bisa out a and line. Run. Nah, maka dia akan munculkan nilai min 5. Kita plus 5, maka dia akan menampilkan nilai 5 karena sifatnya positif. Nah, misalkan kita buat variabel baru di sini integer b. Kemudian kita buat di sini nilai b ini merupakan minus dari a gitu. Nah, apa yang keluar di b, kita isi out b nya, kita run, maka yang ditampilkan adalah hasil konversi dari variabel a yang tadinya positif, akan tetapi pada proses assignment di b dia akan dinegatifkan kembali oleh operator minus dari unary ini ya. Maka hasilnya dia akan minus 5. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang bertipe unary ada lagi yaitu increment dan decrement. Nah, kali ini kita akan membahas tentang increment dan decrement. Seperti apa sih proses increment dan decrement? Kita punya dua variabel di sini. Variabel a ini kita isi nilai 10. Dan b ini sama 10. Nah, kita cout, kita dapat langsung cout a,
kita tambahkan plus plus. Nah, ini adalah increment yang menunjukkan bahwa si AA ini adalah atau akan dinaikkan nilainya sebanyak 1 atau ditambahkan 1. Kita coba lihat. Coba lihat plus plus A ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa tadi yang muncul tidak 11 atau tidak ditambahkan secara langsung. Nah, ini dia menambahkan dirinya sendiri sebanyak 1 nilai. Oke. Nah, dalam proses increment atau decrement terdapat 2 jenis, yaitu pre-increment atau pre-decrement dan post-increment atau post-decrement ya. Nah, apa perbedaannya? Dapat kita lihat tadi, jika dia ketika kita see out plus plus A, maka hasilnya adalah 11. Nah, seperti ini. Nah, akan tetapi jika kita balik, ini adalah jenis pre-increment ya. Akan tetapi kalau kita ubah jadi post-increment dengan A++, maka nilai A ini akan tetapi dia akan berubah pada proses selanjutnya. Nah, misalkan kita buat lagi see out, di sini A inline. Nah, jika seperti ini maka si A yang kedua ini nilainya sudah berubah. Nah, seperti kita lihat seperti di sini. Jadi pada saat dia diinkrementkan atau tambahkan nilainya pada prosesnya, si A ini akan diproses dulu sebelum ditambahkan. Jadi dia akan di see out dulu, baru nilainya akan ditambahkan 1, sehingga nilai A pada proses selanjutnya akan bertambah 1. Tapi kita lihat di sini, yang pertama nilai A-nya 10, yang kedua itu 11. Nah, oke. Hal ini juga berlaku untuk decrement, misalkan yang selanjutnya yaitu see out. Kita inline dulu. Inline untuk B plus plus atau B min min. Inline. Kita buat B di sini. Nah, kalau min min ini berarti dia dikurangi 1 ya, decrement. Jadi dia akan menurunkan nilainya sebanyak 1 nilai. Nah, kita lihat di sini A++ nilainya 10, nilai awal A 10 ditambahkan dengan post increment menjadi 11, yang B ini adalah 10 dengan post decrement, maka dalam proses selanjutnya nilainya sudah berkurang menjadi 9. Nah, seperti ini. Kita akan lihat perbedaannya ya. Apa yang terjadi jika kita pindahkan ke kiri atau menggunakan pre-increment dan pre-decrement. Sekarang. Nah, ini dia. Maka nilainya sudah berubah ketika proses itu berlangsung di sini. Jadi nilai A atau B ini sudah diinkrementkan dan didekrementkan sebelum dia diproses gitu. Jadi dia ditambahkan dulu baru di see out, seperti itu. Jadi kurangi dulu baru di see out. Nah, itu adalah salah satu increment dan decrement. Ini adalah salah satu operator unary ya, yang hanya melibatkan satu buah operan, yaitu A kalau di sini operannya, dan kalau di sini adalah B untuk bawah. Jadi hanya membutuhkan satu operan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencoba menjelaskan operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini adalah yang sering digunakan ya dalam pemrograman, khususnya dalam pembuatan rumus-rumus atau proses-proses, karena ini adalah standar operator standar ya yang sering digunakan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus seperti itu. Nah, kita akan langsung saja. Ini tadi ya kita sudah jelaskan ada
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian, seperti itu yang banyak digunakan. Oke, kita lanjutkan dengan aritmatika. Kita hapus. Nah, misalkan kita punya variabel A dan B seperti sebelumnya ya, kita pakai yang sebelumnya saja. Kita akan membuat satu lagi variabel di sini, yaitu C. C ini akan menyimpan hasil dari ekspresi yang digunakan oleh operator tadi. Nah, misalkan kita C sama dengan A plus B. Nah, seperti penulisan rumus ya pada umumnya. Kita beri space supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita cout C inline seperti ini. Nah, ini berarti si C ini dia akan di-assignment-kan atau akan dimasukkan nilai dari hasil penjumlahan antara A dan B oleh operator plus ya, untuk dijumlahkan. Kita akan lihat hasilnya berapakah C itu. Nah, ini dia. C-nya akan bernilai 20 di sini. Yang awalnya dari A 10, B 10, 10 tambah 10 maka 20, dan nilai 20 itu akan di-assignment-kan atau dimasukkan ke dalam variabel C. Nah, sehingga ketika di cout C, nilai C ini akan bernilai 20 yang merupakan hasil dari penjumlahan A dan B. Nah, oke, kita lanjutkan dengan aritmatika yang lainnya. Kita buat C, D, E, F. Nah, kita jadikan D ini merupakan hasil pengurangan dari A kurang B. Atau kita A kurang, dapat kita operatorkan juga dengan nilai langsung, misalkan 5. E kita kalikan A kalikan B dikali 2, dan F A modulus B, atau A dibagi 2 misalkan. Kita butuh satu variabel lagi untuk modulus. G sama dengan misalkan A modulus 2, 3 misalkan. Nah, kita akan cout. Kita akan lihat perbedaan hasilnya dari setiap rumus di atas. Kebanyakan ya. Nah, kita D, kita outkan D, E, nah seperti ini. Kita run. Nah, ini dia hasilnya. Dapat kita lihat di sini ada beberapa perbedaan hasil ya. Yang pertama, dia menunjukkan angka 20. Yang menunjukkan angka 20 yang merupakan hasil dari penjumlahan A plus B. Kemudian ada nilai 5 yang merupakan A kurang 5 atau 10 dikurangi 5. B kali 2, 10 dikali 2 akan menghasilkan 20. 5 ini merupakan pembagian nilai A dengan 2, maka menghasilkan 5. Dan A modulus 3 merupakan sisa pembagian dari 10 dibagi 3, maka dia akan menyisakan nilai 1 di sini. Nah, itu adalah operator aritmatika ya.
Oke, itu adalah operator aritmatika. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang operator logika.